Dua figur publik Sherly Anavita dan DJ Doni dikabarkan mendapat teror dan intimidasi setelah gencar menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan isu sosial. Sherly menyebut teror ini muncul setelah dirinya tampil di beberapa acara TV, memberikan pandangan kritis mengenai kondisi warga Aceh dan Sumatera yang terdampak bencana. Sherly juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah musuh negara. Ia meminta otak di balik teror ini untuk menghentikan aksinya. Sementara itu, DJ Doni mengalami teror berupa kiriman bangkai ayam dengan ancaman pembunuhan di kediamannya. Ancaman tersebut diduga kuat berkaitan dengan sikap kritisnya yang menyoroti lonjakan utang PT PLN, Persero, sebesar 711 triliun rupiah, serta isu kerusakan lingkungan. Merespons ancaman tersebut, DJ Doni justru menunjukkan perlawanan. Ia menyebut pelaku teror sebagai pengecut yang anti-demokrasi. So, menurut kalian gimana? Beberapa hari ini teman-teman influencer tuh banyak banget yang kena teror, teman-teman. Ada yang dilemparin bom molotov, ada yang dicoret-coret mobilnya, ada yang dikirimin surat-surat ancaman, ada yang didoxing WA-nya, bahkan ada yang dikirimin kepala ayam. Jujur bener-bener mengerikan jadi orang kritis di negeri ini, teman-teman. Dan beberapa bulan yang lalu gue juga sempet didoxing WA-nya di saat gue lagi gencar-gencarnya mengkritisi kebijakan-kebijakan bodoh dari pemerintah. Tapi ya gue nggak langsung menyimpulkan bahwa apa yang terjadi sama influencer sekarang maupun sama gue pada saat itu adalah ulah dari pemerintah. Dan gue adalah salah satu orang yang yakin kalau ini ulah daripada orang-orang yang sengaja mau pecah belah masyarakat dan juga pemerintah. Karena ya kalau kita lihat sekarang yang diserang itu adalah orang-orang yang seakan-akan kontra sama pemerintah, yang pastinya banyak juga netizen atau masyarakat yang pro ke para influencer itu. Padahal faktanya banyak juga kok konten-konten mereka yang justru pro sama kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan kalau influencer di Indonesia tuh ya fair-fair aja gitu. Ketika ada tingkah laku aneh dari para pejabat ataupun kebijakan-kebijakan yang aneh ya akan dikritisi, tapi ketika ada yang bagus ya akan disupport. Tapi ya balik lagi, menurut gue disitulah celahnya, teman-teman. Buat para peneror ini ya adu domba masyarakat dan juga pemerintah. Yang gue yakin banget tujuannya adalah menciptakan chaos lagi. Jadi ya sekarang netizen punya PR besar untuk lebih kritis lah. Jangan sampai karena hal ini kita mudah diadu domba yang ujung-ujungnya bakal merugikan negara kita juga, teman-teman. Lagi banyak yang katanya diteror. Ya, logika gue adalah kalau memang yang meneror pemerintah, masa iya ninggalin? Kan udah langsung lah mereka, aktivis ini kan aktif sekali memposting, udah pastilah diposting. Dan langsung lah ketahuan siapa pelakunya. Dan kenapa di antara mereka semua tidak punya CCTV? Kayaknya hari gini orang tinggal di ibu kota itu rata-rata punya CCTV. Kalaupun tidak, CCTV jalan itu ada. Kenapa yang mereka pertunjukkan hanya barang-barang terorannya saja? Kenapa enggak ditunjukkan proses orang datang meletakkan benda-benda tersebut? Jangan kalau udah kalah membuat narasi seolah-olah diteror. Ya, karena belum tentu juga itu dari pemerintah. Bisa aja dari siapa yang ingin memprovokasi gitu loh. Karena ini semua lawan politik. Gak ada yang gak mungkin dilakukan lawan politik. Gitu aja kalau gue. Ya, bukan berarti gue menyepelekan apa yang mereka rasakan. Bisa saja itu benar terjadi. Tapi kenapa langsung mereka berkata bahwasannya ini pemerintah gitu loh. Buktikan dong. Karena gak mungkin kalau yang melakukan itu orang profesional dengan cara yang gegabah. Kan udah tahu mereka dikit-dikit posting. Udah pastilah dia akan posting dan langsunglah tertujunya kepada siapa? Logika men. Usai kritik bencana yang ada di Sumatera, kedua influencer ini diteror, DJ Doni sama Sherly Anavita. Pertanyaannya, siapa yang teror mereka? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka diteror sama pemerintah. Dan kemungkinan kedua, mereka diteror sama mafia. Kalau memang mereka diteror sama pemerintah, nggak mungkin caranya sebodoh ini. Pemerintah kalau neror, pasti caranya lebih bersih, tanpa ninggalin jejak satupun. Lah ini caranya kotor sekali, masih ada jejak. Dan kemungkinan kedua, teror ini dilakukan sama mafia untuk menciptakan konflik antara yang pro oposisi dengan yang pro pemerintah. Atau mafia bayar orang untuk menciptakan teror ke dirinya sendiri. Ini nggak nuduh, tapi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa arahnya ke mafia? Ya kalian tahu sendiri kan, pemerintahan Prabowo Gibran ini lagi gencar-gencarnya berantas kasus korupsi. Dari yang nggak bisa tersentuh, bisa jadi tersentuh. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Teror ini dilakukan oleh siapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam. Jujur nih janggal sih. Dalam waktu 1 minggu operasi untuk meneror konten kreator dimulai. Mulai dari mobilnya dipecah-pecahin, mulai dari mobilnya dicoret-coret, mulai dari dikirim ayam yang kepalanya putus sampai diteror mau dibunuh. Menurut keyakinan gue, rezim ini sakit sih.
Lagian meneror konten kreator yang biasa ngomongin kebijakan di sosial media dan punya followers ratusan bahkan jutaan itu biar apa sih? Biar viral. Kalau emang mau viral nih gue bantuin viral. Tapi tolong dijawab, sebenarnya isu apa sih yang mau ditutupin? Isu DPRD milik kepala daerah? Isu Jokowi tembus ke Mahkamah Internasional? Atau isu bencana? Bencana di Sumatera, Kalimantan, di Papua? Atau emang cuma sekedar baper doang di roasting di sosial media? Aduh, susah nih kalau baperan gini. Makanya kalau punya power, jangan disalahgunakan, jangan dipakai buat teror-teror orang. Apalagi terornya caranya murahan, ngasih ayam cuman satu. Kalau mau ngasih ayam sekalian sama jagungnya, sama bumbu barbeque-nya, kan lumayan bisa kepake buat tahun baru. Kalian sadar gak, dua influencer besar ini baru saja diserang secara bersamaan. Ini kebetulan atau settingan? Jadi kejadian ini dialami Sherly Anavita yang dimana mobilnya dirusak, rumahnya juga dilempar telur. Hanya karena konten yang dia buat soal bencana Sumatera kemarin ya. Dan lebih gilanya lagi, DJ Doni dikirimi bangkai ayam tanpa kepala. Dan di dalam kreseknya ada tulisan kayak gini guys. Semua itu karena konten dia yang berani bahas soal utang negara yang sampai 700 triliun itu ya. Mereka belum menyerah, tapi mereka butuh dukungan kita ya guys. Jadi tolong bantu share video ini ya guys, agar makin banyak orang yang tahu dan menjaga dua influencer dan pemerintah saat ini sedang diadu domba teman-teman. Masyarakat secara umum juga secara tidak langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk teror kepada para influencer. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut keyakinan gua, itu yang terjadi. Karena gue membaca pola, indikasi pola yang sangat jelas sekali. Ketika influencer diteror dan speak up, ya itulah yang teroris ini inginkan. That's exactly the game. Karena begitu influencer speak up karena diteror, mereka udah nyiapin skenario-nya, counter narasinya apa. Lalu mereka twist seakan-akan kamilah yang cari popularitas, kamilah yang ada agenda, kamilah yang di-brief. Udah banyak konten-konten counter ini, nggak cuman satu orang, ada banyak. Gua malas nyebut namanya, lu bisa cari sendiri. Yang lapor polisi aja dong, jangan ke medsos. Dan teman-temannya yang lain dengan brief yang sama, seakan-akan influencer itu jadi musuhnya pemerintah. Lo inget kejadian Jerome Pauline ketika dia ditawarin 150 juta, ternyata palsu, tapi dia ngontenin, rakyat ngamuk semuanya. Ya itu tujuannya. Makanya waktu itu gue sebel sama Jerome, kayak why did you take the bait? Nah kali ini polanya itu diulang lagi, tapi kengeriannya dieskalasi. Sherly dikirimin gituan, gimana nggak takut men? Doni dikirim molotov. Si teroris ini mau memastikan mereka yang diteror ini speak up supaya mereka bisa counter dengan narasi yang sudah disiapkan, seakan-akan influencer dan pemerintah itu tuh. Melihat itu masyarakat juga ikut marah, menghujat juga, demo lagi, rusuh lagi. That's exactly what they want. Orang-orang ini teman-teman makan dari kekacauan. Makanya beberapa memutuskan untuk lay low aja, walau kena teror juga. Lebih parah bahkan, because we decide not to play their game. Karena yang di Sumatera masih butuh perhatian teman-teman. Partai-partai itu mau bikin pilkada via DPRD, udah gila. Jadi jangan terprovokasi guys, jangan. Doakan kami semua sehat-sehat dan aman-aman. Yang diteror juga udah lapor polisi, doakan semoga dalangnya ketangkep. Walaupun I doubt it. Kompak, ayo kompak, saling bantu, saling menguatkan. Because birds of a feather flock together. Anjay. Sekarang lagi heboh banget nih para aktivis dan para influencer yang katanya kena teror. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyikapinya dengan bijaksana, teman-teman, ya. Karena ini semua terjadi dan terpampang nyata di sosial media. Jadi kita menyikapinya dengan seperti ini. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang play victim untuk membuat narasi baru lagi. Tendensinya kemana? I don't know, ya kan? Karena seperti yang kita lihat, orang-orangnya adalah orang-orang yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah sekarang. Mostly dari mereka, ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga yang melakukan ini adalah orang yang memang tidak suka pemerintah atau orang yang memang pelaku perusakan hutan-hutan di Aceh yang memang mau mengintimidasi mereka melalui teror. Dan kemungkinan yang ketiga, mungkin orang pemerintahan sendiri yang membuat hal-hal seperti itu. Ya, nggak menutup kemungkinan, ya nggak? Tetapi yang pasti, yang melakukan peneroran ini adalah orang-orang yang tidak suka Indonesia damai, tidak suka Indonesia mau maju, dan tidak suka juga mungkin dengan pemerintahan Indonesia atau pengen menghancurkan Indonesia.
Yang jelas dengan adanya kejadian ini menjadi sebuah tantangan untuk tim kepolisian mencari tahu apakah memang benar ada teror atau hanya sensasi belaka dengan tendensi tertentu. Terus juga kalau misalnya sudah ditemukan siapa pelakunya, benar ada informasi teror atau enggak, dituntut juga nih pihak kepolisian untuk membuka ke masyarakat. Biar apa? Biar kita semua tahu permainan-permainan seperti ini itu kayak gimana. Karena kedepannya pasti bakal ada kayak gini. Soalnya agak ganjel aja gitu. Agak ganjel semuanya secara kebetulan bersamaan. Dan secara kebetulan juga bersamaan dengan orang-orang yang dikenal berseberangan dengan pemerintah waktu pemilu lalu. Karena, mohon maaf ya, aku juga sering banget mengkritik pemerintah, tapi aku nggak pernah yang dibilang menjatuhkan pemerintah. Kita kritik kebijakannya, cuman aku nggak pernah sampai kena teror kayak gitu. Kalau dibilang mau kena teror, pasti aku harusnya diteror juga. Karena kritikan-kritikan aku selalu pedas. Jadi seharusnya aku juga kena teror. Apalagi aku kan di luar negeri, jadi gampang aja gitu buat diteror. Cuman selama ini aku nggak pernah dapat teror. Aku cuman dapatnya itu waktu itu dari kepolisian mencari tahu identitas aku aja, that's it. Jadi ini tantangan besar buat tim kepolisian. Kita mau lihat sejago apa juga tim kepolisian bisa mencari tahu kebenaran dari isu teror-meneror ini. Karena jangan sampai juga hal ini memisleading masyarakat Indonesia untuk menghasilkan perspektif sesuai dengan keinginan si pembuat narasi ini atau si peneror ini. Ya, jangan sampai berhasil mereka. Keberhasilannya kalau aku analisa seperti ini, tujuannya nggak lain yang pasti ingin memframing bahwa yang melakukan ini adalah pemerintah. Even mungkin besar kemungkinan juga mungkin pemerintah gitu ya kan, tapi we don't know, kita nggak tahu.